Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello grade 9. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang seni lukis. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu unsur dan prinsip seni lukis. Yang kedua, teknik seni lukis. Dan yang ketiga, prosedur seni lukis. Bagaimana penjelasan dari materi tersebut? Mari kita lihat pada slide berikut ini. Materi yang pertama yaitu unsur-unsur seni lukis. Unsur-unsur seni lukis dibagi menjadi dua, yaitu unsur psikis atau non-visual dan unsur fisik atau visual. Unsur psikis atau non-visual adalah unsur yang datang dari tubuh pelukis itu sendiri. Sifatnya tidak dapat dilihat, akan tetapi dapat dirasakan dalam lukisan tersebut. Adapun bentuk psikis berupa yang pertama, ekspresi, yang kedua, gagasan, yang ketiga, imajinasi, yang keempat, pandangan hidup, yang kelima, pengalaman, yang keenam, teknik, yang ketujuh, pengetahuan, yang kedelapan, sikap artistik, yang kesembilan, sikap estetik, dan yang kesepuluh, konsep terhadap karya seni. Unsur fisik atau visual. Unsur fisik bisa dilihat dan bekerja sama dengan unsur fisikis dalam proses pembuatan karya seni lukis. Adapun bentuk fisik berupa yang pertama, garis, yang kedua, bentuk, yang ketiga, warna dari penggunaan garis, yang keempat, bentuk dan warna selanjutnya akan timbul kesan irama atau nada, yang kelima, komposisi, dan yang keenam, tekstur. Materi yang kedua yaitu prinsip melukis. Prinsip melukis sama dengan prinsip seni rupa yang pernah kita pelajari di kelas 7 dan 8. Apa saja yang termasuk ke dalam prinsip melukis? Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Yang kedua, keseimbangan atau balance. Yang ketiga, irama atau ritme. Yang keempat, komposisi. Yang kelima, pusat perhatian atau center of interest. Yang keenam, keselarasan atau harmoni. Yang ketujuh, gradasi. Yang kedelapan, penekanan atau kontras. Prinsip tersebut kemudian bersatu menjadi sebuah karya bernilai seni. Materi yang ketiga yaitu teknik melukis. Apa saja yang termasuk ke dalam teknik melukis? Yang pertama, teknik akuarel, yaitu teknik melukis menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Agar menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan, alangkah baiknya kamu menggunakan cat yang sedikit encer. Yang kedua, teknik plakat. Teknik melukis menggunakan cat air, cat akrilik maupun cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga memberi kesan colorful pada setiap karya. Teknik seni lukis ini sering digunakan oleh pelukis profesional untuk menghasilkan lukisan yang mempesona dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, teknik pointillis. Teknik ini membutuhkan kesabaran yang lebih daripada teknik lukis lainnya, karena cara kerjanya menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Seringkali para pelukis menggunakan gradasi warna untuk mengatur gelap terang lukisan. Yang keempat, teknik spray. Teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Tujuan menggunakan teknik ini yakni untuk menghasilkan lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual. Yang kelima, teknik tempera. Teknik melukis dengan cara mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekat. Lukisan ini sebagian menggunakan kayu sebagai kanvasnya, dan ada juga yang langsung melukiskan ke tembok. Yang keenam, teknik kolase.
Teknik dengan cara menempel. Ide-idenya dari abstrak sampai realis. Bahan yang digunakan bervariasi, dari yang murah sampai yang paling mahal dapat digunakan sebagai media dengan cara merangkai atau merakit suatu karya seni. Yang ketujuh, teknik mozaik. Teknik ini dilukiskan pada bagian dinding, lantai, ataupun langit-langit bangunan. Idenya dari yang abstrak sampai yang realis, sedangkan pelaksanaannya dengan menempelkan batuan-batuan kecil atau kaca berwarna maupun benda-benda berwarna. Hasil lukisan teknik ini banyak terdapat di Mesir, India, dan di Tiongkok, Cina. Yang kedelapan, teknik fresko. Teknik ini merupakan lukisan dinding atau mural yang menggunakan cat air sebagai media alat berekspresi. Berdasarkan istilahnya, fresko berasal dari kata fresh yang artinya segar. Maksudnya, lukisan dinding ini dilakukan pada saat dinding tersebut dalam keadaan basah. Karena lapisan dinding basah, maka cat akan melekat kuat. Yang kesembilan, teknik cat minyak. Seni lukis cat minyak adalah proses melukis dengan menggunakan pigmen yang terikat dengan media minyak pengering. Minyak pengering yang biasa digunakan seperti minyak biji rami, minyak kenari, dan minyak papisit. Seorang seniman mungkin saja menggunakan minyak yang berbeda-beda dalam sebuah lukisan, tergantung efek yang diinginkan. Secara umum, teknik seni lukis cat minyak dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama, teknik basah. Teknik basah merupakan teknik melukis dengan cara mengencerkan cat minyak menggunakan mesodoil atau minyak cat. Setelah cat diencerkan dalam kekentalan tertentu, barulah dipoleskan di atas permukaan kanvas. Kuas yang biasa digunakan dalam teknik ini adalah kuas dengan bulu panjang. Adapun kelebihannya, yang pertama, membutuhkan cat minyak yang relatif sedikit. Yang kedua, cat minyak yang menempel di palet masih bisa digunakan. Yang ketiga, lukisan terlihat bersih dan proses memblok warna cenderung lebih cepat. Langkah-langkah melukis menggunakan teknik basah. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melukis, seperti kanvas, cat minyak, minyak cat, palet, kuas, dan kain lap. Yang kedua, pastikan objek yang akan dilukis sudah ada di pikiran atau di depan mata. Yang ketiga, buatlah objek dengan sapuan kuas pada bagian ujung dengan tipis. Yang keempat, warnailah bidang lukisan dengan cat minyak yang sudah disiapkan dengan rata. Dan yang kelima, memberi sentuhan warna pada bagian tertentu menjadi akhir kegiatan melukis sehingga lukisan menjadi ekspresif. Yang kedua, teknik kering. Teknik kering berarti melukis tanpa menggunakan mesodoil atau minyak cat. Kuas yang digunakan pada teknik kering haruslah dalam keadaan kering serta tidak berminyak. Untuk teknik ini disarankan menggunakan cat yang baru keluar dari dalam tub. Teknik kering cocok digunakan untuk melukis dengan kesan volume serta keruangan seperti naturalisme, realisme, dan surrealisme. Adapun kelebihannya, yang pertama, lebih mudah menghapus warna dengan menumpuk warna lain. Yang kedua, lebih mudah mengontrol detail lukisan. Yang ketiga, lebih mudah membentuk objek, kesan ruang, dan volume. Dan yang keempat, cat akan lebih cepat kering. Langkah-langkah melukis menggunakan teknik kering. Melukis dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air dan minyak cat. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar atau kanvas. Yang pertama, mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Yang kedua, setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Yang ketiga, teknik campuran. Teknik ini merupakan kombinasi antara teknik basah dan teknik kering. Dengan teknik campuran,
kita bisa saling menutupi kekurangan dari teknik basah dan teknik kering. Teknik ini diawali dengan menggunakan teknik kering terlebih dahulu, baru kemudian disusul teknik basah dengan cara memblok warna sambil menambah intensitas minyak cat secara perlahan hingga sampai tahap akhir lukisan. Adapun kelebihannya, yang pertama, pewarnaan lebih cepat, yang kedua, lebih mudah membentuk objek, dan yang ketiga, detail tampak lebih bagus. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah melukis secara umum. Yang pertama, membuat sketsa. Yang kedua yaitu mewarnai dengan goresan tipis dari objek pokok dan mewarnai latar belakang. Dan yang ketiga yaitu penyempurnaan lukisan dengan kontur, spotlight atau penyinaran, penegasan, dan penekanan gelap. Nah, itulah materi pada hari ini. Semoga Ananda paham dan mengerti dengan materi ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita masuk ke KD 4.1, yang mana Ananda akan praktek melukis. Untuk itu, tolong dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. See you next meeting. Thank you for today. Bye.